Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Berjumpa lagi bersama kakak, Kak Maria, dan Kak Megi dalam IHMPT kita di hari ini. Adik-adik, apa kabarnya ya adik-adik hari ini? Puji Tuhan, kita tetap bersyukur ya adik-adik, karena sampai saat ini Tuhan Yesus masih menjaga dan melindungi kita. Sebagai bentuk ungkapan syukur kita kepada Tuhan, maka kita akan beribadah di hari ini. Tapi sebelumnya, kakak ingin menghimbau kepada adik-adik untuk satu, menggunakan pakaian yang sopan. Yang kedua, tidak makan atau minum saat ibadah berlangsung. Yang ketiga, adik-adik siapkan Alkitab dan juga KMM-nya. Dan yang keempat, adik-adik siapkan juga uang persembahannya ya. Adik-adik, mari kita mulai ibadah kita di hari ini. Tapi sebelumnya kakak mengajak adik-adik untuk bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, kakak ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Dan mari kita angkat pujian bersama dari lagu Mars PT. Bersemangat tanpa ragu-ragu dan apa yang selanjutnya. Adik-adik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih anugerah dan penyertaan-Mu yang masih Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Buktinya sampai saat ini Tuhan, Engkau masih menjaga, melindungi dan menyertai kami hingga kami masih ada sebagaimana yang ada tanpa kurang suatu apapun. Tuhan, kami bersyukur karena walaupun ibadah kami dari rumah, kami sudah boleh bertemu dengan adik-adik kami lewat ibadah online di hari ini. Tuhan, kami akan memulai ibadah kami, tapi kami landaskan di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan dengan perantaraan Roh Allah yang kudus. Amin. Adik-adik, mari kita angkat pujian bersama dari lagu KMM nomor 34, ayatnya yang pertama. Bernyanyilah biduan muda-mudi dan apa yang selanjutnya. Adik-adik, kita akan membaca Mazmur. Mazmur puji-pujian kita di hari ini terambil dari
Mazmur pasal 108 ayatnya yang pertama sampai pada ayatnya yang ke-6. Kakak ulangin, Mazmur pasal 108 ayatnya yang pertama sampai pada ayatnya yang ke-6. Yang berbunyi demikian, syukur dan doa. Nyanyian Mazmur Daud. Hatiku siap ya Allah, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku. Bangunlah hai gambus dan kecapi, aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan, dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setiamu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah, dan biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Demikianlah mazmur puji-pujian kita di hari ini. Adik-adik, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita angkat pujian bersama dari lagu KMM nomor 126, ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Masukilah, masukilah hatiku ya Tuhan Yesus, dan apa yang selanjutnya. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan masuk dalam pelayanan firman. Untuk itu mari kita semua satukan hati, kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, Allah yang maha baik. Terima kasih Tuhan karena pada saat ini kembali anak-anak-Mu Tuhan dari Persekutuan Pelkat PT boleh bersama-sama beribadah Tuhan melalui ibadah secara virtual ini. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan mengurapi kami semua di rumah kami masing-masing, sehingga kami boleh mengerti dan memahami firman yang akan kami baca dan renungkan pada hari ini. Bersabdalah ya Tuhan Yesus, karena kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Adik-adik, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari 1 Yohanes pasal 2 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-17 yang akan dibacakan oleh Adik Marsha. Bacaan firman terambil dari 1 Yohanes 2 ayat 7 sampai 17 yang berbunyi demikian. Perintah yang baru. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu. Sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya.
Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Adik-adik teruna yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan kita pada minggu ini yang terdapat pada kitab 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 7 sampai ayat yang ke-17 ini adalah berbicara mengenai kebenaran akan kasih, di mana surat Yohanes kali ini mau menyampaikan kepada seluruh pengikut Kristus, baik kepada anak-anak maupun orang tua, di mana pengikut Kristus sudah mengetahui perintah yang telah disampaikan oleh Tuhan. Perintah ini adalah perintah yang sejak lama ada, perintah lama yang sudah ada pada mulanya. Dan perintah ini juga merupakan perintah yang baru yang harus diketahui dan dicermati oleh seluruh pengikut Kristus, agar perintah ini dapat dilakukan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Hal pertama yang disampaikan Yohanes dapat kita lihat pada ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-14. Pada ayat ini Yohanes berbicara tentang hal mengasihi sesama, di mana sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak yang hidup dalam terang kasih Tuhan, tentunya mereka adalah orang-orang yang mampu hidup dalam kebenaran. Orang-orang yang hidup dalam terang adalah orang-orang yang mengasihi sesama, tidak membenci sesamanya, tidak membiarkan kebencian berada dalam dirinya. Perintah lama ini dapat kita lihat juga pada kitab Imamat dalam Perjanjian Lama. Kitab Imamat 19 ayat yang ke-18. Dalam ayat ini, Tuhan Allah berbicara kepada bangsa Israel untuk mengasihi sesama. Di sini dikatakan bahwa janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Perintah ini jelas sekali dikatakan oleh Allah kepada bangsa Israel untuk tidak menuntut balas, untuk mengasihi sesama seperti diri sendiri. Dan perintah ini juga yang telah disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Adik-adik bisa lihat pada kitab Yohanes pasal yang ke-13, Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-34. Di sini dikatakan, Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Tuhan Yesus juga menyampaikan perintah ini kepada murid-muridnya, untuk tetap saling mengasihi sesama manusia. Karena jelas dikatakan bahwa Tuhan sudah mengasihi umat manusia, sehingga kita sebagai manusia haruslah melakukan kasih terhadap sesama.
Nah, adik-adik, dalam tulisan Yohanes di ayat ini, hal mengasihi ini harus patut dilakukan. Wajib bagi seorang anak-anak Tuhan yang hidup dalam terang Tuhan untuk dapat melakukan kebaikan-kebaikan dalam kehidupannya. Orang-orang yang hidup dalam terang kasih Tuhan, mereka akan jauh dari penyesatan. Tapi bagi orang-orang yang hidup dalam kebencian, mereka masuk dalam kegelapan. Yohanes juga mengidentifikasikan bahwa terang adalah kasih dan gelap adalah kebencian. Sehingga bagi orang-orang yang hidup dalam kegelapan, mereka adalah orang-orang yang telah dibuketakan matanya. Orang-orang yang hidupnya dalam kegelapan, mereka adalah orang-orang yang jauh dari kasih terang Allah. Orang yang mau hidup dalam kegelapan, mereka akan jauh dari anugerah-anugerah Tuhan, berkat-berkat Tuhan. Mereka akan terjerumus dalam dosa. Karena ketika kebencian itu hadir di dalam diri kita, berarti kita membiarkan diri kita hidup dalam kegelapan. Dan ini yang diingatkan Yohanes kepada seluruh pengikut Kristus untuk tetap hidup dalam kasih Tuhan, untuk melakukan perintah yang telah disampaikan dari zaman ribuan tahun yang lalu hingga pada saat ini, disampaikan kepada kita sebagai anak-anak terang untuk dapat mengasihi sesama. Kita harus mampu mengampuni orang-orang yang telah menyakiti kita, untuk kita bisa hidup selalu dalam terang kasih Tuhan. Nah, adik-adik, dalam bacaan kita juga kita bisa melihat hal yang kedua yang Yohanes mau sampaikan, yaitu bisa kita lihat pada ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-17. Di bagian kedua ini, Yohanes juga mengingatkan kepada kita sebagai pengikut Kristus untuk tidak mengasihi dunia. Dunia yang dimaksud di sini adalah dunia yang selalu mengandalkan kehidupannya untuk keinginan-keinginan daging. Dunia yang dimaksudkan adalah dunia yang selalu hidup dalam keserakahan. Apa yang ditawarkan dunia tidaklah kekal. Terkadang sebagai manusia kita berusaha untuk mencapai sesuatu, tapi biasanya ketika tawaran-tawaran itu hadir, tawaran-tawaran itu dapat menjerumuskan kita ke dalam dosa. Karena tawaran itu menggiurkan keinginan-keinginan kita sebagai manusia untuk hidup bahagia. Orang-orang yang hidup dalam kegelapan, mereka akan mencari kebahagiaan itu dalam kegelapan. Mereka mencari apa yang ditawarkan dunia. Misalnya seseorang yang ingin mencari kebahagiaan dengan selalu menghubungkan kebahagiaan itu dengan uang, mencari kekayaan dengan cara-cara yang tidak benar, mencari kebahagiaan untuk keserakahan, sehingga ketika mendapatkan kekayaan itu tidak peduli terhadap sesama, bahkan hanya mementingkan diri sendiri. Bahkan mungkin bisa mengorbankan orang lain untuk kebahagiaan dirinya sendiri. Dunia tidak akan pernah memuaskan keinginan-keinginan manusia, karena pada akhirnya dunia akan lenyap, sehingga orang-orang yang mengandalkan hidupnya kepada dunia, mereka juga akan lenyap, mereka akan kecewa.
Karena ketika keinginan-keinginan mereka tidak pernah terpuaskan, mereka akan selalu mencari dan mencari. Tapi kebalikan bagi semua orang yang mau hidup dan bersandar hanya kepada Tuhan, yang hidupnya hanya selalu mengandalkan Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupannya secara nyata. Mereka ini adalah orang-orang yang akan menerima kehidupan kekal. Karena hanya di dalam Tuhan Yesus saja ada kehidupan yang kekal. Nah, adik-adik, bagaimana dengan kehidupan adik-adik saat ini sebagai teruna-teruna, sebagai anak-anak Tuhan yang tentunya adalah anak-anak terang? Kakak yakin adik-adik juga pernah merasakan yang namanya sakit hati. Kakak yakin adik-adik juga pernah merasakan yang namanya kecewa. Apalagi pernah membenci seseorang karena orang itu telah menyakiti hati adik-adik. Dari firman Tuhan pada hari ini mau mengingatkan kita ya adik-adik, bahwa janganlah mau dibuat untuk hidup dalam kegelapan, karena kita dikuasai oleh kemarahan, karena orang yang telah menyakiti kita. Tuhan memberikan perintah ini agar kita cermati dengan sungguh-sungguh. Kita harus mampu mengampuni orang yang telah menyakiti hati kita, karena Tuhan sendiri telah mengampuni kita. Jelas sekali dari bacaan ayat yang telah kita baca tadi, ketika Tuhan berfirman kepada bangsa Israel, Tuhan mengatakan untuk mengasihi sesama seperti diri sendiri. Begitu juga ketika Tuhan Yesus menyampaikan pesan ini kepada seluruh muridnya, untuk saling mengasihi satu sama lain, untuk saling mengampuni, karena Allah terlebih dahulu mengasihi manusia, sehingga kita haruslah mengasihi sesama. Tuhan mengajarkan kita untuk selalu mengampuni orang-orang yang telah menyakiti kita, karena kita adalah anak-anak terang. Anak-anak terang yang hidup di dalam terang kasih Tuhan pastilah adalah anak-anak yang mampu melakukan kehendak Tuhan, yaitu mengampuni sesama, mengasihi dengan sepenuh hati, bukan dengan kepura-puraan, bukan dengan paksaan. Tapi ketika kita mau mengampuni orang lain yang telah menyakiti hati kita, kita benar-benar sungguh-sungguh mengampuninya. Seperti dalam doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan, doa Bapa kami, dikatakan di situ bahwa ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jelas sekali ketika kita mau mohon ampun kepada Tuhan, kita mohon pengampunan daripada Tuhan, kita juga harus terlebih dahulu mengampuni sesama kita. Karena Tuhan tidak akan mau mengampuni kita kalau kita tidak mengampuni sesama kita. Jangan katakan kalau kita ini mengasihi Tuhan, kalau kita masih membenci sesama kita. Ketika kita katakan kalau kita mengasihi Tuhan, berarti kita juga mengasihi sesama kita. Sebagai manusia tentunya yang penuh dengan kelemahan, kita tahu kita punya tantangan untuk melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita secara nyata. Ada tantangan-tantangan yang kita hadapi ketika kita mau menjalani kehidupan kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Salah satunya ketika kita mau melakukan perintah Tuhan untuk mengasihi sesama kita. Tantangan itu terasa sulit kita lakukan karena sebagai manusia kita cenderung membalas kejahatan dengan kejahatan. Susah
Sebagai manusia susah untuk membalas kejahatan dengan kebaikan. Karena ketika seseorang telah menyakiti hati kita, telah melakukan kejahatan kepada kita, kita cenderung untuk marah karena akan timbul dalam hati kita perasaan tidak terima. Kita cenderung untuk mau membalas sakit hati kita kepada orang yang telah menyakiti kita, dengan harapan mereka juga merasakan apa yang telah kita rasakan. Dan inilah tantangannya. Kita mau bergumul dalam hidup kita, bergumul untuk melawan perasaan kita sendiri, melawan keinginan dari diri kita sendiri. Sebagai manusia yang penuh dengan kelemahan, tentunya cara yang terbaik adalah dengan kita memohon pertolongan Tuhan. Datang kepada Tuhan, memohon pertolongannya, agar Tuhan yang akan memberikan kita kemampuan untuk mengasihi sesama kita, untuk dapat mengampuni orang yang telah menyakiti hati kita. Mohon penyertaan dan pertolongan tangan Tuhan, agar Roh Kudus yang akan menuntun kita, sehingga kita boleh melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dan sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita datang kepada Tuhan dalam keadaan penuh beban berat, tentunya kita akan selalu datang kepada Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, ketika ada masalah yang menghadang, kita akan lari kepada Tuhan. Datanglah kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan. Berkeluh kesahlah terhadap Tuhan, agar Tuhan mendengar segala keluh kesah kita. Karena kita yakin Tuhan yang akan memberikan jalan keluar untuk setiap masalah yang kita hadapi. Terutama ketika kita harus berhadapan dengan orang yang telah menyakiti kita. Mintalah kepada Tuhan, agar kita mampu untuk mengampuni orang ini. Adik-adik juga bisa membawa dalam doa orang yang telah menyakiti kita ini. Adik-adik bisa bawa dalam doa agar Tuhan juga memberikan kasih-Nya kepada orang yang telah menyakiti hati kita. Mintalah kepada Tuhan agar mereka yang telah melakukan kejahatan boleh berbalik dan hidup di dalam terang kasih Tuhan. Berdoa bagi mereka yang hidupnya saat ini berada dalam kegelapan, agar mereka kembali kepada Tuhan, kembali kepada jalan yang benar. Secara tidak langsung, ketika kasih itu sudah hadir di dalam kehidupan kita, di dalam hati kita, itu akan nampak dalam kita melakukan kehidupan kita secara nyata. Ketika dalam hati kita, dalam diri kita ada kasih, kita akan dengan tidak ragu untuk mengasihi sesama kita. Kita akan mengampuni mereka. Bahkan ketika orang yang telah menyakiti kita itu membutuhkan pertolongan, ketika orang-orang itu mengalami kesulitan, kita tidak akan ragu untuk menolongnya dan membantunya. Kita tidak lagi berpikir panjang. Kita tidak lagi mengingat-ingat kesalahannya. Karena sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita mampu mengampuninya, kita sudah melupakan kesalahannya. Nah, adik-adik, dari perintah yang telah diberikan pada Tuhan kepada kita dan yang kembali diingatkan oleh Yohanes dalam bacaan kita pada hari ini, tentunya kita juga harus punya komitmen dalam diri kita untuk menanggalkan kebencian dan mengenakan kasih yang benar kepada sesama sebagai anak-anak terang yang telah dikasihi dan ditebus oleh Yesus Kristus. Kita harus punya komitmen agar kita boleh mampu melakukan kehendak Tuhan. Contohnya, kita mau berkomitmen
untuk berusaha mengasihi sesama kita, sekalipun itu susah untuk dilakukan. Kita juga bisa berkomitmen untuk berusaha melakukan tindakan-tindakan yang nyata, bukan hanya keinginan dari hati saja, tapi kita benar-benar mau melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita juga berkomitmen untuk berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, pribadi yang selalu taat dan takut akan Tuhan. Kita mau juga berkomitmen untuk tidak berkompromi dengan hal-hal buruk yang ditawarkan oleh dunia. Kita tidak mau membiarkan dunia menawarkan hal-hal yang dapat menjatuhkan kita di dalam dosa. Biarlah apa yang dituliskan oleh Yohanes ini menjadi dasar kita untuk sebagai anak Tuhan hidup di dalam terang kasih Tuhan, hidup dengan penuh kasih terhadap sesama, menjauhi kebencian, menjauhi kehidupan dalam kegelapan yang menyesatkan. Nah, adik-adik, bersandarlah hanya kepada Allah. Kasihilah sesama manusia seperti kita mengasihi diri sendiri. Hendaklah kita hidup di dalam terang kasih Tuhan. Amin. Adik-adik, untuk merespon firman Tuhan pada hari ini, mari kita semua bernyanyi dari KMM nomor 2, Bapa di Sorga Mengasihiku. Adik-adik, saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat. Untuk itu, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami baca dan renungkan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, karena firman-Mu boleh mengingatkan kami untuk kami mengasihi sesama kami dengan segenap hati kami. Kami diingatkan untuk memaafkan orang-orang yang telah menyakitkan hati kami. Tolong kami Tuhan, berikan kami kemampuan untuk tetap menjalani kehidupan kami seturut dengan kehendak-Mu. Dan biarlah firman-Mu ini boleh tertanam dalam hati dan pikiran kami, sehingga boleh kami berlakukan dalam kehidupan nyata kami Tuhan sehari-hari. Tuhan Yesus, dalam rangkaian doa syafaat ini, kami juga mau berdoa bagi bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Tuhan berkatilah kehidupan bangsa dan negara kami ini Tuhan, agar bangsa kami ini boleh semakin sejahtera Tuhan. Dan Tuhan berkati para pemimpin kami dari pemerintahan pusat sampai dengan pemerintahan daerah Tuhan. Biarlah Tuhan berikan hikmat dan kebijaksanaan bagi para pemimpin kami ini Tuhan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik untuk kesejahteraan rakyat Indonesia Tuhan. Berkati program-program kerja untuk setiap pembangunan-pembangunan di segala bidang Tuhan, agar semua boleh berjalan dengan baik ya Tuhan Yesus. Secara khusus Tuhan, dalam pandemi COVID-19 ini Tuhan, biarlah Tuhan berkati pemerintahan kami yang sedang mengusahakan untuk mengatasi penyebaran virus corona ini Tuhan, dengan program vaksinasi kepada seluruh rakyat Indonesia. Tuhan berkatilah Tuhan program vaksinasi ini, agar dalam prosesnya boleh berjalan dengan baik ya Tuhan. Dan pada akhirnya Tuhan, pandemi corona ini boleh teratasi ya Tuhan. Untuk itu kami mohon campur tangan Tuhan di dalamnya ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan buat daerah-daerah yang terkena bencana alam,
baik bencana gempa bumi, bencana banjir dan tanah longsor Tuhan. Kami mohon Tuhan berkati orang-orang yang terkena musibah ini Tuhan. Biar Tuhan di tengah-tengah duka mereka boleh tetap merasakan campur tangan Tuhan, sehingga mereka merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Tuhan berkatilah para lembaga-lembaga, tangan-tangan yang datang membantu ya Tuhan. Orang-orang yang datang untuk membantu proses evakuasi maupun proses pembangunan ulang ya Tuhan, agar semuanya boleh berjalan dengan baik. Dan setiap bantuan-bantuan yang disalurkan boleh tersampaikan Tuhan kepada orang-orang yang mengalami musibah ini Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan keberadaan mereka semua, dan kami menyerahkan juga pemerintahan pusat kami Tuhan dalam menanggulangi bencana alam ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa agar bangsa Indonesia ini Tuhan boleh tetap dalam lindungan Tuhan dan boleh tetap sejahtera ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi gereja-gereja yang ada di muka bumi ini Tuhan, secara khusus gereja GPIB Pengharapan Cibinong. Biar Tuhan dalam proses pembangunannya, dalam proses pelayanannya Tuhan, gereja ini juga boleh berjalan dengan baik. Tuhan berkati dalam proses pelayanan Tuhan, agar di tengah-tengah masa pandemi ini juga pelayanan yang dilakukan oleh GPIB Pengharapan Cibinong tetap boleh berjalan dengan baik Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk pendeta kami, secara khusus untuk keluarga besar dari pendeta Richard Tumondo, pasca dimuliakannya pendeta Richard Tumondo ke rumah Bapa di sorga. Biar Tuhan Yesus mereka juga boleh tetap merasa perlindungan dan campur tangan Tuhan di tengah-tengah duka mereka. Mereka boleh tetap menerima pemeliharaan Tuhan, dan mereka boleh tetap senantiasa bersyukur ya Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, apa yang Tuhan buat adalah yang terbaik. Kami menyerahkan beradaan dari istri dan anak-anak dari pendeta Richard Tuhan, serta keluarga besarnya, dimanapun mereka berada, mereka boleh tetap menjalani kehidupan mereka dengan segala baik dalam tangan perlindungan Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk pendeta Andrew Tumengko dan pendeta Linda Saia Tuhan. Kiranya Kau berkati mereka dalam tugas tanggung jawab mereka dalam pelayanannya, agar mereka tetap boleh melakukan tugas tanggung jawab mereka dengan segala baik. Berikan mereka kesehatan, berikan mereka kekuatan Tuhan, untuk tetap dapat menjalani tugas pelayanan mereka sebagai hamba Tuhan. Begitu juga dalam kehidupan keluarga mereka, kehidupan rumah tangga mereka. Biar Tuhan senantiasa memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa untuk ke-6 Pelkat yang ada di GPIB Pengharapan Cibinong, secara khusus juga Tuhan, Pelkat PT ini Tuhan. Kiranya Kau berkati para pelayan dan anak layan. Para pelayan dalam tugas tanggung jawab mereka Tuhan, dalam tugas pelayanan mereka, dalam tugas tanggung jawab mereka juga dalam kerjaan mereka Tuhan, dalam kehidupan keluarga mereka Tuhan berkati Tuhan, agar mereka juga tetap dengan setia melayani Tuhan. Begitu juga untuk anak-anak layan PT Tuhan, biar Roh Kudus-Mu juga mengurapi mereka sebagai anak-anak Tuhan, sebagai seorang pelajar Tuhan, agar mereka di tengah pandemi ini juga tetap boleh menerima pertolongan tangan Tuhan, menerima pelajaran dengan baik, walaupun harus bersekolah di rumah Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk setiap program-program kerja dari Pelkat PT Tuhan yang harus tetap dijalankan Tuhan, agar program-program ini Tuhan boleh berjalan dengan tidak kurang dari suatu apapun. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan beradaan ke-6 Pelkat dan Pelkat PT secara khususnya Tuhan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga teringat untuk teman-teman kami yang saat ini mungkin dalam kelemahan tubuh. Biar Roh Kudus-Mu juga mengurapi mereka semua Tuhan, dimanapun mereka saat ini berada. Tuhan yang tahu keberadaan mereka, biarlah Roh Kudus-Mu yang memberikan kesembuhan Tuhan, melalui makanan, minuman, serta obat-obatan yang mereka konsumsi, ataupun perawatan-perawatan yang dilakukan di rumah sakit. Biar Tuhan Yesus mereka boleh kembali menerima pemulihan Tuhan, kesehatan yang baik, sehingga mereka boleh kembali menjalani kegiatan mereka dengan tidak kurang dari suatu apapun. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga teringat buat kehidupan teman-teman kami dalam kehidupan
keluarga mereka, secara khusus Tuhan orang tua para anak layan Tuhan, agar biarlah Roh Kudus-Mu juga mengurapi kehidupan orang tua anak-anak layan ini Tuhan, agar mereka dalam tugas tanggung jawab dalam pekerjaan juga Tuhan berkati. Dan semuanya Tuhan kami serahkan kehidupan anak-anak layan Pelkat PT ini di dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan Yesus, dalam rangkaian doa syafaat ini Tuhan, kami juga mau berdoa bagi teman-teman kami yang berulang tahun di minggu ini Tuhan. Biarlah Tuhan sukacita yang boleh mereka rasakan ini boleh mereka ungkapkan oleh ungkapan syukur mereka Tuhan kepadamu. Dan dengan pertambahan usia ini mereka boleh semakin taat dan setia, semakin takut akan Tuhan, dan boleh semakin menjalani kehidupan mereka sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah Tuhan doa kami, doa yang jauh daripada sempurna ini Tuhan, yang mau kami alaskan di dalam nama Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Tapi sebelumnya kakak ingin menghimbau kepada adik-adik untuk uang persembahannya boleh dititipkan ke mama atau papa saat ke gereja ya. Sambil persembahan syukur kita berikan, kita angkat pujian bersama dari lagu KMM nomor 92 pada ayatnya yang pertama. Kita menaburkan biji kebenaran dan apa yang selanjutnya. Mari kita berdoa untuk persembahan syukur kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk begitu banyak berkat yang sudah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, kami lewat kesempatan ibadah ini Tuhan, kami sudah boleh memberikan persembahan syukur kami sebagai tanda syukur kami kepadamu. Kami tahu Tuhan bahwa apa yang kami berikan kepadamu tidak setimpal dengan apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, biarlah Engkau memberkati persembahan syukur kami. Berkati juga tangan-tangan yang mengelolanya. Biarlah dapat dipergunakan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita di hari ini. Tapi sebelumnya, mari kita angkat pujian bersama dari lagu KMM nomor 129 pada ayatnya yang pertama. Ku beroleh berkat yang tak kunjung lenyap dan apa yang selanjutnya.
tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Untuk itu, mari kita semua berdoa untuk menerima berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau telah menyertai ibadah kami ini dengan segala baik. Dan Tuhan Yesus, kiranya ibadah kami ini boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan keberadaan kami masing-masing, untuk kami boleh melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan kiranya Roh Kudus-Mu juga akan menyertai kami Tuhan, dalam kami melanjutkan kegiatan dan aktivitas kami sepanjang hari ini. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian kekal selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati.